Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boboto, ada beberapa fakta menarik dan fakta yang mungkin teman-teman sendiri belum tahu gitu ya. Nah, ini juga menjelang laga penting lainnya setelah menghadapi Bali United kemarin. Kita akan dihadapi dengan ACL 2 atau ya tampil di Liga Asia gitu ya, menghadapi Selangor FC di tanggal 6 November 2025 atau hari Kamis mendatang. Jadi memang kurang lebih 3 hari lagi ya, H-3 teman-teman, tidak berasa. Namun yang jelas ada beberapa fakta dan juga data yang teman-teman harus ketahui yang membuat kita semua agak cemas dan juga ya sedikit berharap maknya sih gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktanya teman-teman, kita langsung mulai saja. Fakta menarik yang pertama adalah ada sebagian besar pemain Persib yang kaget teman-teman. Ternyata kemenangan Persib Bandung semalam menghadapi Bali United adalah kemenangan perdana Persib Bandung di kandang Bali United itu selama 19 kali bertemu, teman. Jadi 19 kali pertemuan ini adalah kemenangan perdana Persib Bandung di kandang Bali United di eranya Bojan Hodak, teman-teman gitu ya. Jadi 19 kali ini dengan catatan kemenangan semalam, Persib mengantongi 4 kali kemenangan, Bali United mengantongi 6 kali kemenangan, dan sisanya 9 laga ini sama-sama draw, teman-teman. Nah, memang ya 2 musim yang lalu kita sempat menang gitu ya di kandang Bali juga di Wayan Dipta, namun itu dalam suasana Championship Series, jadi bukan kompetisi full. Nah, itu tidak dihitung, teman-teman. Jadi 19 laga pertemuan ini yang di kompetisi Liga 1-nya lah, istilahnya di Super League-nya ya 19 kali Persib menang 4, Bali menang 6 kali, sisanya 9 kali draw gitu ya. Jadi banyak pemain Persib yang memang maknya sih gitu ya malam ya, itulah banyak yang kaget, terutama beberapa pemain asing, terutama ya mereka mengiranya Persib udah biasa menang di sini, ternyata ya baru pertama kali gitu, teman-teman. Itu fakta menarik yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini juga di laga kemarin masih menghadapi Bali United, Bojan Hodak mengakui bahwa Persib Bandung menang bisa dikatakan karena terbantu oleh kartu merah yang didapatkan pemain Bali United, teman-teman. Jadi Bojan mengatakan di sini kita layak menang katanya, karena sebelumnya juga saya bolak-balik menonton video Bali United sampai dengan 4 kali balikan, yang mana ya skema sudah kita jalankan dengan baik. Di babak pertama kita ngurung Bali, di babak kedua sebetulnya jalannya pertandingan ini 50-50, siapapun bisa memenangkan katanya dengan ya memanfaatkan peluang. Namun yang jelas ada satu keuntungan dari Persib Bandung, yaitu terkena kartu merah dari pemain Bali. Nah, kalau tidak ada kartu merah, Bojan mengakui bahwa ya Persib belum tentu menang gitu ya, teman-teman. Jadi fakta menarik yang kedua, Bojan mengakui Persib belum tentu menang jika tidak ada kartu merah. Tapi ya apapun itu, hasilnya kita syukuri 3 poin di peringkat ketiga, dan kemarin 0-1 gitu ya skornya di tanggal 1 November. Jadi mengawali petualangan kita di bulan November ini untuk Persib Bandung, semoga positif sampai akhir bulan November nanti gitu ya. Amin. Nah, fakta yang ketiga apa? Fakta yang ketiga adalah di antaranya sudah bertahun-tahun Persib Bandung menggunakan aparel lokal. Ketika pertama kali menggunakan aparel dari luar gitu ya, Kelmi. Nah, ini ada kejadian khusus gitu ya. Kemarin juga robek jersinya Tom Hayat, tapi ada beberapa catatan, teman-teman. Robeknya bukan di bagian jersey yang umumnya, tapi robek di bagian sobekannya. Jadi antara jahitannya palbah jahitan jeung naon yang ngaranna teh kerah gitu ya, kerah dengan jahitannya gitu ya. Jadi
itu bisa saja terjadi, apalagi tarikannya begitu keras gitu ya semalam. Nah, yang uniknya kenapa Tom Hayek kena kartu kuning? Jadi Tom Hayek kartu kuning ketika melepas jersinya itu di dalam lapangan, belum keluar lapangan, ya membuka jersey di dalam lapangan dianggap ya pelanggaran gitu ya teman-teman. Jadi fakta yang menarik ketiga adalah Tom Hayek mendapatkan kartu kuning ini karena membuka jersey yang sobek di dalam lapangan. Tidak ada alasan teman-teman jersey sobek atau ada sesuatu dengan apa ya, dengan bukan hanya jersey, misalkan dengan celana, kaos kaki, sepatu, itu ya selama tidak melanggar apa ya peraturan dari game itu sendiri ya tidak masalah. Tapi kalau membuka baju, apapun alasannya, kalau tidak ada apa pantangan dari wasit, ya tetap pelanggaran jatuhnya gitu ya. Itu hal unik yang ketiga teman-teman. Yang keempat, nah ini semakin menarik, yang mana kita sedang deg-degan teman-teman. Bali United sudah dipastikan akan terkena sanksi dari Komdis PSSI, yang mana di menit-menit akhir setelah gol daripada Persib Bandung ini memang terjadi kericuhan gitu ya di sayap timur dengan sayap selatan di Iwayan Dipta. Ini terjadi ya lempar-lemparan kursi, lempar-lemparan botol minuman katanya, dan memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dipisahkan oleh pihak keamanan katanya begitu teman-teman. Tapi itu sudah masuk ke match commissioner, sekali lagi itu sudah tercatat, sehingga Bali United sudah dipastikan akan terkena sanksi. Dan begitu pun, nah inilah yang seringkali kita takutkan, Persib Bandung kemungkinan kena juga minimal 25 juta untuk kehadiran supporter. Nah, buktinya udah banyak teman-teman, tapi punten katanya ya di sini kita nggak tampilin karena itu menyangkut banyak orang gitu ya, banyak supporter, takutnya ya dianggap gimana ya public enemy gitu ya, karena ya kita kalau nyensorin satu-satu matanya kebanyakan teman-teman. Tapi ya sudah banyak lah buktinya, bukan buat kita juga tapi buat match commissioner juga sudah cukup teman-teman untuk mendenda Persib Bandung atas kehadiran ya supporter tim tamu gitu ya. Jadi banyak banner katanya, banyak spanduk juga yang mana itu datangnya dari supporter Persib teman-teman. Itu ya fakta yang keempat, dipastikan kedua tim akan terkena denda teman-teman dari Komdis. Nah, ini juga kita nggak tahu masalah flare, apakah itu akan yang didenda pihak Bali United atau dilempar ke Persib Bandung. Nah, ini saya belum tahu yang mana yang akan didenda untuk adanya flare, lolos flare. Tapi yang nyendet flare sih memang dari Bobotoh, katanya ada 2 flare kemarin dari Bobotoh. Ya nggak tahu yang didenda apakah pihak Bali atau ya dari pihak Persibnya gitu ya. Nah, lalu untuk fakta selanjutnya, fakta yang kelima teman-teman, ini agak sedikit cemas, kita bikin cemas Bobotoh. Beckham Putra agak sedikit menurun kesehatannya katanya menjelang laga ACL 2 menghadapi Selangor FC teman-teman. Jadi Beckham Putra selepas pertandingan ini agak sedikit menurun ya, makanya tadi juga tidak ikut latihan gitu ya, disuruh istirahat saja. Nah, tapi ada juga beberapa kabar katanya setelah pertandingan ya wajar dong happy gitu ya, merayakan kemenangan, dan juga ada katanya entah itu minuman gitu ya mungkin yang bikin kita happy teman-teman. Jadi mungkin apakah kebanyakan gitu ya, batas yang diambang batas atau bagaimana, tapi yang jelas ya itulah memang yang terjadi di Beckham Putra teman-teman. Jadi ya Beckham mudah-mudahan masih bisa mengikuti laga menghadapi Selangor FC gitu ya, tidak terus menurun kesehatannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.